Jangan lupa pakai tomat. Bila antum semua ngaku umatnya Nabi Muhammad, Allah sering kali. jawablah salam saya dengan semangat. Setuju enggak? Setuju. Setuju enggak? Setuju. Mau masuk surga apa enggak? Mau. Mau. Makanya jawab salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Syahadatan taqulu lana zuhran indal fata'il mu'in. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin majelis taklim berbahagia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, sehat wal afiat, yang mana kita masih diberikan untuk kumpul dan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Lemes banget ya. Udah ada makanan juga itu. Alhamdulillah. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dari zamannya jahiliyah sampai zamannya mahiriyah, dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang-terang, dari zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai lahirlah lelaki tampan yang berhadapan kalian, yaitu Ustaz Jamil. Alhamdulillah. Ganteng gak nih Bu? Ganteng. Artis mah lewat doang gitu. Ya, terus yang saya hormati guru kita Habib Muhammad Zain Al-Gaf dan para asatidz, para ustaz, para alim ulama yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimudahkan dari segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang lebar Bu, Pak. Nanti kita lanjutkan oleh guru kita bersama untuk bertausiah. Ibu mau dengerin kan Ibu? Mau, nanti kita belajar ilmu kepada Habib Muhammad Zain. Oke? Oke enggak? Masih semangat enggak? Tadinya saya mau doa aja Bu. Itu saya lihat udah pada nyender aja temannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita melanjutkan acara selanjutnya. Tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Zain Al-Gaf. Waliyatabarrul mashkurun. Sallallahu ala Muhammad. Allah salli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma inni as'aluka bismika al-azim al-maktub min nuri wajhika al-a'la
المعبد دائم البكي المخلد في كلب نبيك ورسولك محمد، وأسألك باسمك العظيم الواحد بوحدات الأحد المتعلي عن وحدات الكامل والعدد المقدس عن كل أحد، وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسباب الأعظام لكل موجود، صلاة تثبت في قلبي الإيمان وتحافظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النذار إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita Kiai Haji Muhammad Amir Mata'anallah tuli hayat, semoga beliau diberikan oleh Allah kesehatan selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan orang-orang yang akan mengajak beliau ke jalan-jalan yang tidak benar, dilindungi oleh Allah dari makhluk terlihat maupun tidak makhluk tak terlihat, insyaallah pun berlaku dengan kita, amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan orang tua kita Kiai Haji Ustadz Zainuddin, insyaallah Allah selalu menyehatkan beliau. Jika punya penyakit, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lindungi beliau dari segala macam mara bahaya, dan begitu pula sebaliknya kita semua yang hadir, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, adik-adik, remaja dan remaja putri, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga selalu sehat. Mudah-mudahan suaminya nanti pagi kasih duit belanja double. Amin. Ketahuan banget kalau duit belanjanya kurang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Ikhlas. Tadi saya baca Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Karena jika melaksanakan ibadah tidak ikhlas, maka kita akan ria. Mau serius apa mau bercanda? Oh, kebanyakan kalau saya nonton perjalanan saya dari Sabang sampai Merauke, saya ngelihat penceramah banyakkan pertanyaannya bukan ke Pak, tapi ke Ibu, Bu, Ustadz Maulana, Bu, jamaah, gitu ya. Nah, tahuan saya nonton TV Ustadz Maulana. Jamaah sekalian, malam hari ini adalah merupakan malam yang sangat dan sangat indah buat untuk kita di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Senang kagak kalau taklim? Senang. Senang. Kalau taklim senang. Kira-kira kalau ditukar yang datang ayo ting-ting, ya, jamnya sama, majelisnya juga sama juga, tempat tanggalnya, tempatnya doang beda. Kalau kita di masjid, ting-ting lapangan. Kira-kira ramian mana? Ramian mana? Bu, tuh, Pak, ramian mana? Ayo ting-ting ramiannya. Kenapa sebabnya ayo ting-ting? Karena kita sudah digoda namanya sama iblis. Itu yang pertama. Yang berikutnya harus kita melihat apa yang terjadi di zaman sekarang ini merupakan tanggung jawab kita untuk menyelamatkan agama kita, menyelamatkan ahlus sunnah wal jamaah. Ini masih sedikit serius, ntar ibu-ibunya baru ngakak, baru semangat ntar. Betul bu? Nah, dengerin, ntar nanti kalau bab uang belanja baru serius. Dengan serius dari sekarang, sebelum saya ntar serius. Ya, hadirin,
Di bulan Rajab ini adalah salah satu peristiwa, yaitu peristiwa Isra wal Baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana salah satu peristiwa yang sangat luar biasa, tak terbayang oleh pikiran, tak terbayang oleh kata-kata, tak terhias dengan hiasan lukisan tinta yang tertulis. Ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi zaman demi zaman tentang Isra wal Mi'raj Baginda Nabi Muhammad SAW mulai hilang. Berarti ahli sunnah dalam keadaan krisis. Ahli sunnah dalam keadaan sekarat. Ahli sunnah dalam keadaan stadium 4. Kalau kita nggak percaya, anak zaman sekarang kita tanya, tahu nggak Isra Mi'raj? Saya mau nanya sama anak kecil satu di belakang Pak. Isra Mi'raj tahu nggak dia? Tahu nggak Isra wal Mi'raj? Kelas berapa sekolahnya Tom? Kelas 3. Isra Mi'raj tahu kagak Tom? Kakak. Coba saudara, saya kayaknya mendingan saya berdiri. Lah Ustaz. Kakak di sini. Jadi, apa itu? Biasa ya. Kelas 3 Tom. Kagak tahu Isra Mi'raj. Mak kagak pernah ngasih tahu, bapak kagak pernah ngasih tahu. Yang salah siapa? Yang salah siapa, Bu? Emaknya kebanyakan nonton Haji Muhyiddin. Betul? Dicatat, yang tadi membuat kita tertawa dicatat ya. Habib tadi ngomong Haji Muhyiddin. Lihat waktunya pada waktu mendekati azan maghrib. 1 ya. Apa sebabnya terjadi? Karena kita sudah tidak bisa memahami tentang ayat Al-Quran. Walan tatta'antal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sebelum kita ikut akidahnya. Akidahnya di sini bukan akidah perpindahan saja, dari mulai Islam pindah keluar Islam, tidak sama sekali. Bukan cuman itu saja. Sekarang di dalam masjid banyak terjadi peristiwa, kejadian yang mereka sendiri sadar tidak sadar, mau tidak mau membatalkan sholat mereka sendiri. Sadar tidak sadar, mau tidak mau membatalkan sholat mereka sendiri. Ini mumpung bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj, kita mengenal sholat. Diturunkannya sholat pada waktu Isra wal Mi'raj. Banyak kejadiannya. Bu, karena saya ngikutin ustaz-ustaz di TV dulu dah. Bu, tahu Imam Syafi'i? Tahu Imam Syafi'i kagak? Ya Allah, Imam Syafi'i nggak dikenal. Pak, kenal Imam Syafi'i nggak? Kenal kagak Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang merupakan kepala ketua Sultanul Ulama mazhab Imam Syafi'i yang ada di Indonesia. Bukan cuma Indonesia, Malaysia Imam Syafi'i. Awak tak kenal, bagaimana pula awak mau kenal Rasulullah? Awak nak cakap baik gitu ya. Tegang, Bu. Imam Syafi'i tidak dikenal, bagaimana kita bisa mengetahui ajaran-ajarannya Imam Syafi'i? Sekarang para yang disebut dengan ulama itu terbagi menjadi 2. Zaman sekarang ini mereka hadir di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, bahkan masuk ke dalam lingkup ahli sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Mereka adalah ulama su. Ulama yang memperkaya diri, mencari harta dengan berkata menjual ayat. Kalau ada yang dipanggil ceramah, tarif, banyak yang datang, betul kagak? Saya mau nanya, jawab dengan jujur dari hati. Kalau yang dipanggil akri,
Kira-kira yang hadir penuh nggak masjid? Kalau Ustadz Zainuddin yang ngisi, maju nggak sah atau mundur sah? Kalau Ustadz Muhammad Amir yang ngisi, ibu-ibunya hadir kagak? Giliran ulama yang ditampilkan dari media, ya, pada rame. Giliran orang-orang yang mengikuti salafun saleh belajar dari mulai kitab kuning, cuman kitab merah kagak. Kalau kitab hijau ada. Tahu kitab hijau? Tahu? Tahu kitab hijau? Lemper. Itu kitab hijau tuh. Dulu orang tua kita kalau membaca kitab di sampingnya ada kopi sama lemper, betul kagak? Itu yang diikuti. Kalau artis kita ikuti, maka dia akan berkumpul dengan yang dia cintai. Paham? Paham? Pusing nggak Bu? Dengerin. Jujur aja, pusing kagak? Kalau pusing saya demen. Bapak pusing? Kalau pusing saya demen. Kenapa pusing saya demen? Jangan kalian takut saudara-saudara. Jangan kalian sangat takut bahwasanya dengan pusing dengar taklim kalian tidak dapat pahala. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, jika dia meneteskan satu tinta tetes untuk menulis ilmu tersebut, Allah menggantikan 1000 pahala orang-orang yang jihad fisabilillah. Satu tetes 1000 pahala orang jihad fisabilillah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya pusing untuk mencerna, untuk memahami apa yang diajarkan. Maka Rasulullah menjawab, pahalanya sama seperti dengan orang yang meneteskan tinta. Sallu ala Muhammad. Nabi nyampe gak kira. Jadi pusingnya Bu, itu mendapatkan pahala 1000 fisabilillah. Makanya kita mengajak dari zaman tahun 1999 DKI ya, DKI, daerah khusus ibu kota, bukan di bawah tiap istri, bukan. Ya, DKI daerah khusus ibu kota, bukan di bawah ketiak istri. Persis sudah nikah tawa. Udah nikah belum? Fenomena ini, tahu mau tanya, mau tahu nggak gue ceramah apa? Fenomena ini orang sangat asing. Siapa yang ceramah Habib Zain orang kagak tahu. Mau tahu nggak itu? Kalau setiap acara seperti ini sedikit saya cerita baru saya sambung. Kalau acara seperti ini saya datang naik motor dan orang kagak tahu kalau itu Habib. Tuh. Saya datang naik motor, kalau pulangnya diantar sama mobil terserah. Nah, tahu Pak. Datang naik motor pakai jas hujan, kalau lagi hujan, setiap acara seperti ini, mau acara akbar bersama Habib Rizik atau bersama Habib Nurul Kasyaf, Nurul Habib, saya datang pakai motor. Apa sebabnya? Apa sebabnya Bu? Apa sebabnya Pak? Zaman sekarang ini orang lihat pakaian daripada lihat pakaian luarnya daripada dalamannya. Kalau orang nggak tahu kita lebih baik Bu. Biar dia tahunya kita pasti panggung. Oh tadi yang ngobrol sama gua, no di sana tadinya. Gua kirain siapa? Gak taunya Habib. Ada tadi mak-mak dua-dua itu gua nongkrong aja. Pok mau mana Pok? Ngaji tuh di masjid gua gak denger tuh. Gila jawabannya. Enak ya Bu ya? Enak gak? Nah, oke, kita sekarang kembali kepada ilmu.
Zaman sekarang ini sudah masuk ke dalam kita, di dalam lingkungan kita, bahwasannya kita sudah mengikuti apa yang dimaksud dengan orang-orang punya rencana, yaitu Yahudi dan Nasrani, masuk ke dalam rumah kita, mengkotak-kacirkan apa yang menjadi tuntunan kita. Pada saat maghrib, televisi hidup Haji Muhyiddin, betul? Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Haji Muhyiddin, mak, azan mak, tak dulu tidak lagi tangguh baru azan. Satu, ya serius loh, TV dijadikan kiblat, betul? Betul. Sadar tidak sadar kita TV dijadikan kiblat. Itu yang pertama. Ini fenomena yang seharian saya buka, nggak usah jauh-jauh kita belajar dah. Yang kedua, pada saat nanti tiba bulan Ramadan, pada saat buka, yang didengerin azan di TV. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara, tahu nggak kalau jamnya dikurangi 5 menit, 2 menit, 3 menit? Tahu kagak? Walan tardal ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Tidak akan ridho mereka kalau kita punya ibadah itu lempeng. Tidak akan ridho mereka kalau kita punya puasa itu lempeng. Digoda dengan berbagai macam. Kalau bulan Ramadan kita lihat jalanan penuh dengan makanan, betul? Itu emang kerjaan orang Islam. Hah? Jangan salah saudara. Ya kan kamu cari duit, enak banget lu ikut-ikutan. Bagaimana mereka mencari jalan agar supaya orang-orang yang berpuasa menawan hawa nafsu, nanti pada saat tiba buka puasa, makanan dibeli, kolak dibeli, cendol dibeli, lemper dibeli, semuanya dihadirkan di atas meja.